sebagai berikut. Iya, jadi ini ada hak konstitusional publik ya, sesuai dengan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ini clear sekali dan itu ada alasan itu dalam buku ini yang kita tulis juga tentang dokumen pendidikan pejabat publik, khususnya presiden, itu termasuk kategori informasi yang wajib diumumkan secara terbuka demi akuntabilitas. Kedua adalah fungsi pengawasan DPR. Komisi 10 memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi dan menjaga integritas sistem pendidikan nasional. Ini yang menarik ya. Selanjutnya ada dugaan perbedaan dan anomali pada ijazah presiden RI ke-7 ya, Joko Widodo yang dapat menurunkan wibawa perguruan tinggi serta kredibilitas negara di mata rakyat dan dunia internasional. Ini yang fatal ya gitu. Dan kepentingan akademik integrasi bangsa, ada dugaan ketidakotentikan dokumen akademik seorang kepala negara. Itu bukan hanya masalah pribadi loh ini, tapi itu sudah menyangkut marwah bangsa dan negara. Dan juga mempengaruhi kepercayaan publik serta integritas sistem pendidikan nasional. Jadi ini bukan main-main ya, mengenai otentitas dari ijazah mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Maka kami sampaikan kepada Komisi 10, mudah-mudahan nanti segera ada rencana untuk rapat dengar pendapat umum bersama dengan kami semua. Maka kami tadi kepada sekretariat dari Komisi 10 mohon untuk segera menyelenggarakan RDP dengan menghadirkan pihak-pihak terkait ya, Universitas Penerbit Ijazah, Kementerian Pendidikan, KPU, serta pakar forensik dokumen. Sehingga apa yang menjadi hasil penelitian kami yang sudah kami tuangkan 700 halaman di buku Jokowi's White Paper ini bisa disampaikan kepada Komisi 10 karena bahwa universitas, institusi yayasan pendidikan itu juga sudah mendapatkan informasi dari buku ini ya, sudah tersebar ke seluruh Indonesia bahkan ke dunia. Maka alangkah baiknya apabila kami juga menyampaikan kepada Komisi 10 yang membawai pendidikan ya, jangan sampai wakil rakyat DPR terutama Komisi 10 tahunnya malah belakangan gitu kan, seperti itu. Kemudian kami juga memohon kepada Komisi 10 untuk membentuk tim atau pansus khusus guna menelusuri fakta secara objektif, transparan dan terbuka, menjamin bahwa hasil klarifikasi ini dapat diakses publik untuk menghindari spekulasi dan kegaduhan di masyarakat. Kami sebagai akademisi, sebagai ilmuwan itu menjalankan pekerjaan kami dan menghasilkan karya riset dalam bentuk buku ini sama sekali tidak bermaksud untuk membuat spekulasi, menambah kegaduhan. Justru kami dengan menggunakan bukti ilmiah, dengan menggunakan metodologi riset sesuai dengan kompetensi kami bertiga, kami justru ingin menjawab pertanyaan yang selama kurang lebih 11 tahun ini ada di masyarakat terkait dengan otentitas dari ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, surat ini kami sampaikan dengan itikat baik, bukan sebagai sebuah serangan pribadi kepada yang bersangkutan, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap integritas pendidikan dan konstitusi Indonesia. Maka harapan kami dengan diadakannya audiensi dan bentuk rapat dengar pendapat nanti bersama dengan Komisi 10, maka Komisi 10 dapat menindaklanjuti segera, dan tadi kami alhamdulillah juga sudah diterima oleh para protokoler dan insya Allah akan segera ada undangan rapat dengan pendapat bersama Komisi 10 DPR. Dan selanjutnya ini kami sedang ada di ruang tunggu VIP di Komisi 3 dan alhamdulillah kami juga diterima dengan sangat baik. Insya Allah kami nanti akan bertemu dengan pimpinan untuk melakukan audiensi dan juga kami akan menyampaikan karena Komisi 3 ini membawa bidang hukum ya Mas, jadi nanti mungkin kami akan lebih fokus kepada aspek-aspek hukum yang juga kami lakukan analisis juga, lakukan pendalaman juga di buku Jokowi's White Paper. Ya, jadi intinya ya, kami ini bergerak secara sistematis, secara ilmiah, secara prosedural dan terstruktur, terukur. Ya, kami tidak hanya teriak-teriak saja kalau dikatakan tanggul-tanggul itu ya. Kami tidak hanya cuap-cuap saja, tidak. Yang kami lakukan misalnya tampil di media televisi itu perlu, karena itu adalah untuk penjelasan kepada publik, kepada masyarakat. Kenapa kami juga tampil dibantu oleh teman-teman YouTuber atau podcast? Iya, karena itu bisa lebih panjang, lebih detail. Kalau di media mungkin tidak bisa panjang, tidak bisa detail. Dan kami melakukan secara prosedural. Prosedural apa? Didampingi kuasa hukum kami, didampingi para ahli yang ada, didampingi teman-teman. Kami hadir dan kami datang ke wakil rakyat. Ya, kita punya wakil
ya 575 anggota DPR RI yang terdiri atas 13 komisi, itu masing-masing ada bagian-bagiannya, dan kami tidak asal datang, tidak asal mendatang, tapi kami langsung kepada komisi yang menangani. Komisi 10 itu adalah komisi yang menangani bidang pendidikan. Jadi apa yang kami permasalahkan dalam buku Jokowi White Paper, latar belakang pendidikan Jokowi, itu adalah ditangani atau menjadi mitra dari komisi 10. Kenapa kami juga ke komisi 3? Komisi 3 adalah sebagai mitra dari bidang hukum. Jadi kami tepat langsung ke titiknya, ke komisi 10 dan komisi 3, dan alhamdulillah tadi surat sudah diterima baik di komisi 10 di Kepala Sekretariat Protokol Bapak Putut, dan juga kami nanti akan diterima di komisi 3 ya, diatur oleh Pak Imam dan kawan-kawan untuk nanti diterima oleh pimpinan komisi 3. Sekali lagi, kalau DPR ini responsif, kalau DPR itu bagus dan kemudian bisa tanggap, saya kira nggak perlu teman-teman itu harus mengajukan tuntutan 17.8 dan lain sebagainya, karena kita manfaat. Tapi kalau memang DPR itu tidak responsif, tidak kemudian tanggap kepada masyarakat, ya perlulah gitu ya, ada sedikit untuk membuka. Dan ketika kami ngobrol di sini, ya kami juga memberikan semangat, dorongan kepada adik-adik yang lagi ada di pintu gerbang depan DPR yang melakukan demo protes kepada DPR, dan juga kita juga menjalankan misi kami ya untuk mencerdaskan rakyat Indonesia secara ilmiah. Jadi saya kira itu tujuan kita hari ini. Ada tambahan? Ya, sedikit tambahan ya, karena ini nanti sebentar lagi insya Allah kami akan bertemu dengan protokolnya dan mudah-mudahan pimpinan dari Komisi 3, maka kami juga sampaikan bahwa pada buku Jokowi White Paper ini kami juga melakukan analisis hukum, ya, bahwa tadi sudah disebutkan oleh Pak Roy Suryo ya, tentang Undang-Undang Dasar Keterbukaan Informasi Publik, dan juga. Ya, ini juga ada juga kerangka hukum nasionalnya ya. Jadi selain dua undang-undang tersebut, kemudian ada undang-undang KUHP, di dalam KUHP juga ada kritik berbasis bukti, itu datang dengan itikat baik sebagaimana kami. Dan itulah yang terima kasih banyak. Ini para pimpinan sudah datang. Ya. Terima kasih. Ya, oke. Halo. Yang menyatakan bahwa dokumen semua persyaratan ini adalah dokumen tertutup. Tapi dia merujuk ke pasal 17 dari undang-undang itu, huruf H. Jelas itu, memang ada sistem pendidikan apa tertutup. Tetapi pasal 18 ayat 2 A dan B, selama itu digunakan, ada dua hal. Yang A, ya kan, boleh dibuka atau ada persetujuan yang bersangkutan. Yang kedua, selama dia digunakan sebagai jabatan publik harus dibuka. Tapi itu tidak dirujuk pasal ini. Nah, ini kan apa maksud KPU mengeluarkan ini? Ini kan perlu dipertanyakan, ya kan? Nah, bahkan undang-undang itu sepemahaman kita tidak berlaku surut. Jadi kan kita bukan itu untuk yang ke depan mungkin ya, kalau memang itu digunakan. Kami heran juga itu dia punya apa penjelasannya di dalam kajian-kajiannya mengatakan demikian. Dia menggunakan berlindung di pasal 17 itu, tapi pasal 18 tidak disinggung. Ini perlu juga dipanggil ini oleh DPR ini, kan ada apa ini? Ya kan? Komisi 2. Satu, dua, apanya? Apanya dua? Kalau KPU, nggak apa-apa nanti kita. Ini pelanggaran hukum, Mas. Iya. Iya. Ya, connect. 2 dan 3, ya kan? 2 administrasinya, 3 adalah pelanggaran hukum. Itu jelas. Kami tahu. Satu hal lagi yang perlu kami tekankan, Pak. Sebelum Presiden Jokowi ini melapor mantan ini, itu sudah ada laporan lebih dulu oleh namanya Egy Sujana dan kawan-kawan DPUA itu. Ya, DPUA itu kenapa melaporkan? Karena ada satu peristiwa sebelumnya. Mereka adalah pengacaranya Gus Dur dan Bambang Tri. Nah, pada waktu sidang pidana itu ijazah tidak dikeluarkan. Mana ada gitu? Tidak dikeluarkan. Bahkan mereka siapa yang menuntut, siapa yang mendalilkan, dari mereka waktu menuntut itu seharusnya JPU menunjukkan ijazahnya. Bahkan Jokowi yang di BAP dong, karena yang bersangkutan. Nah, berhubung itu tidak ditunjukkan, ya di situ bahkan dengan apa ya, bahkan dengan adanya fotokopi aja bisa dihukum 6 tahun. Ini udah pelanggaran HAM jelas. Berhubung mereka sebagai lawyernya, mereka datanglah ke UGM, punya nggak sih ijazah? Jadi ini ada perlu, ya ngapain sih? Bukan begitu, ada sejarah.
Mereka datang ke UGM, bersurat dengan teman-teman dulu, ya kan? Bahkan kalau satu bis, mereka memberitahu kepolisian. Jadi semua legalitasnya dilakukan. Dan dengan etikat baik. Datanglah mereka ke UGM, mempertanyakan. Tapi oleh UGM kan tidak ditunjukkan. Ya kan? Bahkan menunjukkan skripsi. Kenapa orang-orang sebagai kan ditunjukkan oleh UGM? Satu-satunya dokumen yang ditunjukkan. Gitu loh. Nah, pada waktu ke UGM itu, beliau bertiga ini ikut. Kapasitasnya sebagai saksi di situ. Dia ikut, dia berbicara sebagai saksi. Beliau bertiga. Ya kan? Lah, saya tunjukkan ke Undang-Undang Nomor 14 tahun nomor 31 2014, yaitu apa namanya, perlindungan saksi dan korban. Pasal 10-nya itu jelas. Ya, siapa yang sudah melaporkan atau mengadukan tidak boleh dilaporkan balik. Siapa itu? Pelapor, saksi dan sebagainya. Itu tidak boleh. Ya kan? TPUA itu dia ini saksi pada waktu itu. Kapasitasnya ya, meskipun dia ini ahli ya, tapi pada saat ke UGM kapasitasnya sebenarnya. Dan ke Jokowi dan diterima. Tidak ada chaos, tidak ada teriak-teriak, tidak ada. Kalau teriak-teriak kan nggak diterima. Diterima. Jadi beritikat baik. Nah, oleh sebab itu polisi ini seharusnya tidak boleh melaporkan mereka karena sudah dilaporkan lebih dahulu. Jadi pasal 10 itu sebenarnya untuk kepentingan pelapor. Pasal 10 itu. Bayangkan kalau setiap ada orang laporan dilaporkan balik, nggak ada pelapor. Orang pada takut melapor. Tutup itu kantor polisi. Ya kan? Ini fakta. Lah, kemudian menarik. Pada saat melaporkan, Egy Sujana sakit waktu diperiksa itu. Pada waktu mereka melapor, diarahkan ke pengaduan Dumas. Jadi bukan mereka mendumas, mereka diarahkan ke Dumas. Waktu itu, bulan Desember itu. Lah, terus nggak diapa-apain. Tiba-tiba Jokowi ngelapor, tiba-tiba diproses ini. Ini simsalabim ini. Tiba-tiba diproses. Ya kan, dilidik, dua-duanya dilidik. Dua-duanya dilidik. Berarti diproses. Lah, pada saat diproses itu, nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba ijazahnya Jokowi ini diperiksa di laboratorium. Dan lucu, itu masih anu yang itu lebih parah lagi, diperiksa di laboratorium. Kan lucu, biasanya ngajukan itu ke pelapor. Dan satu hal lagi, Bariskem mengakui bahwa TPUA sudah kami lihat tidak terdaftar di AU. Bagaimana orang yang melapor malah disatroni? Orang melaporkan maling, ya kan ada pelapornya yang dimasalahin. Ini agak aneh, big question mark. Kita orang hukum ya, punya logika awam aja udah nggak benar. Jelas ya. Nah, kemudian diperiksa di laboratorium pada posisi Dumas. Penyelidikan aja belum, anggap penyelidikan. Penyelidikan itu kan artinya mencari ada tidak pidananya atau tidak. Nah mereka ini selama ini tiap tanya mereka nggak jawab. Kami itu ngapain? Kami itu salah apa? Nggak jelasin. Tiba-tiba dipanggil begini dan sebagainya, terus diciptakanlah beberapa kelompok-kelompok yang nggak jelas itu lapor juga. Nanti dibalik ijazah minta ini yang maju. Tapi ini pun tidak ada dasar, nanti saya jelaskan semuanya. Ini penting, ini masalah hukum ya. Beliau orang hukum juga. Ya kan? Bang, Mbak, di dalam pemeriksaan laboratorium itu ada aturan. Aturannya di Perkap. Saya apa enggak? Pasal berapa sebut saya tahu. Perkap. Khusus laboratorium itu khusus yang diatur itu lama Perkap itu. Yaitu Perkap nomor 10 tahun 2009 dan belum ada gantinya. Ya kan? Coba dicek di situ ada Perkap itu. Ya, itu adalah Perkap mengenai pemeriksaan TKP dan laboratorium barang bukti di laboratorium forensik. Di laboratorium forensik. Itu ada pemeriksaan seperti itu. Di dalam Perkap itu pasal 10-nya jelas. Jika pemeriksaan laboratorium itu wajib loh di situ, bukan sunnah. Jadi kalau wajib nggak sholat masuk neraka kan? Ini wajib. Wajib itu persyaratan teknis dan formil dan teknis. Formil itu yang legalitasnya,
teknis itu tergantung masalahnya. Kalau senjata begini, ini begini, diatur itu semua di Perkap. Ya kan? Itu wajib dilengkapi oleh beberapa poin. Wajib. Satu, adanya laporan polisi. Ini belum ada laporan. Masih Jumat. Dan laporan polisi itu biasanya merujuk ke pasal yang dikenakan berapa, peristiwanya apa. Jadi kalau seandainya yang periksa di Barreskrim itu dipakai di ini, nggak bisa, nggak nyambung. Karena ada pemalsuan surat. Tadinya begitu, tapi kita gaung-gaungkan, katanya diperiksa lagi, katanya. Kami tidak tahu. Satu. Kedua, ya kan, selain laporan tulis, sebentar, sebelum persyaratan itu, persyaratan yang tadi itu ada 45 poin itu harus dilengkapi, tidak boleh satu pun tidak ada. Bahkan jika kita melapor pasal 10 itu ya, persyaratannya itu kurang satu, harus dikembalikan. Ngomong Perkap. Perkap itu peraturan Kapolri, kalau menteri peraturan menteri ini ada di hierarki perundang-undangan. Satu, ya kan? Di dalam hierarkisnya itu, satu, kalau memang tidak lengkap, harus dikembalikan dalam waktu 14 hari. Dari mapping dan